Kematian pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan udara yang diklaim dilakukan Amerika Serikat dan Israel mengguncang fondasi politik Republik Islam. Khamenei memimpin Iran sejak 1989, menjadikannya figur paling berpengaruh dalam struktur kekuasaan negara itu selama lebih dari 3 dekade. Serangan tersebut juga menewaskan sejumlah tokoh penting di lingkaran dalam kekuasaan, termasuk penasihat keamanan dan pejabat militer senior. Situasi ini langsung memicu ketegangan baru di kawasan dengan ancaman serangan balasan dan peringatan keras dari Washington. Di tengah eskalasi militer dan tekanan geopolitik, muncul satu pertanyaan besar. Siapa yang akan menggantikan Khamenei? Dalam sistem Republik Islam, pemimpin tertinggi adalah otoritas tertinggi negara, baik secara politik maupun agama. Jabatan ini berada di atas presiden. Berdasarkan prinsip perwalian oleh ahli hukum Islam, pemimpin tertinggi adalah panglima tertinggi angkatan bersenjata, penentu arah kebijakan luar negeri, serta pihak yang menunjuk kepala peradilan, komandan militer, dan pejabat penting lainnya. Ia juga memiliki kendali besar atas Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC, kekuatan militer paling berpengaruh di Iran. Dengan kekuasaan sebesar itu, proses suksesi menjadi sangat krusial. Lantas, siapa saja kandidat kuat pengganti Khamenei? Beberapa nama langsung mencuat sebagai kandidat potensial. Putra kedua Khamenei, Mojtaba Khamenei, disebut sebagai salah satu kandidat terkuat. Ia dikenal memiliki pengaruh signifikan di kalangan ulama dan IRGC. Namun, faktor garis keturunan bisa menjadi hambatan. Revolusi Iran 1979 menggulingkan sistem monarki turun-menurun sehingga suksesi ayah ke anak dianggap sensitif secara politik. Ali Reza Arafi adalah ulama senior dan wakil ketua Majelis Pakar, lembaga yang memilih pemimpin tertinggi. Ia juga terlibat dalam Dewan Penjaga dan memimpin sholat Jumat di Qom, salah satu pusat pendidikan dan keilmuan Islam terpenting di Iran. Arafi dinilai kuat secara institusional meski tidak terlalu dikenal sebagai figur politik populer. Muhammad Mehdi Mirbagheri, ulama garis keras ini dikenal kritis terhadap Barat dan memiliki basis kuat di kalangan konservatif. Ia anggota Majelis Pakar dan memimpin lembaga pendidikan agama di Qom. Gholam Hussein Mohseni EJ saat ini menjabat sebagai kepala peradilan, tokoh konservatif yang lama berada di lingkaran kekuasaan. Pengalamannya di bidang intelijen dan hukum membuatnya dipandang sebagai kandidat dengan pengalaman administratif kuat. Nama lain yang sering dibicarakan adalah Hasan Khomeini, cucu pendiri Republik Islam Ruhollah Khomeini. Ia dikenal memiliki pandangan lebih moderat dan pernah mencoba masuk Majelis Pakar namun didiskualifikasi. Meski begitu, nama besar keluarganya tetap memberi bobot politik tersendiri. Pemimpin tertinggi tidak dipilih lewat pemilu langsung oleh rakyat. Ia dipilih oleh Majelis Pakar, sebuah badan beranggotakan 88 ulama yang dipilih publik setiap 8 tahun. Namun, kandidat anggota majelis harus terlebih dahulu lolos seleksi Dewan Penjaga, lembaga yang sebagian anggotanya ditunjuk oleh pemimpin tertinggi. Ketika jabatan kosong karena wafat atau pengunduran diri, Majelis Pakar akan bersidang dan memilih pengganti melalui suara mayoritas sederhana. Secara konstitusi, kandidat harus merupakan ahli hukum Islam tingkat tinggi, memiliki pemahaman agama mendalam, serta kemampuan politik dan manajerial. Sejak revolusi 1979, Iran baru sekali mengalami transisi seperti ini, yaitu pada 1989 ketika Khamenei menggantikan Ruhollah Khomeini. Yang juga jadi pertanyaan, apa yang terjadi saat kekosongan kepemimpinan? Konstitusi Iran melalui pasal 111 mengatur pembentukan Dewan Sementara untuk mencegah kekosongan kekuasaan. Dewan ini terdiri dari presiden, kepala peradilan, dan seorang ulama dari Dewan Penjaga.
Mereka menjalankan tugas-tugas pemimpin tertinggi hingga majelis pakar menetapkan pemimpin baru. Struktur ini dirancang agar jalur komando tetap berjalan dan tidak terjadi kekacauan institusional. Para analis menilai sistem Iran memang telah lama mempersiapkan skenario transisi seperti ini. Ya, siapapun yang terpilih nanti, ia tidak hanya mewarisi jabatan tertinggi, tetapi juga tantangan besar, yaitu menjaga keseimbangan antara kekuatan militer, legitimasi agama, dan tekanan geopolitik yang semakin kompleks.